Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain dua berita tadi, kami juga hadirkan sejumlah berita lainnya untuk Anda. Bersama saya, Adita Dewi. Inilah Jurnal Lintas Ayus Pagi selengkapnya. Pemirsa, sindikat pencuri sepeda motor dari kelompok Indramayu dan Lampung berhasil dibekuk tim gabungan Satreskrim Polresta Magelang bersama Satreskrim Polres Magelang Kota. Dari aksinya, sebanyak 19 sepeda motor berhasil digasak para pelaku. Aksi pencurian ini pun sempat viral di media sosial. Polisi menangkap pelaku pencurian sepeda motor yang beroperasi di wilayah Magelang, Jawa Tengah. Pelaku pencurian sepeda motor ini merupakan kelompok Indramayu dan Lampung yang menjadi sindikat dan sudah lama diburu. 9 pelaku ditangkap di rumah kontrakannya. Pelaku pencurian sepeda motor ini berbagi tugas sebagai eksekutor dan joki yang mengirim hasil curiannya ke Indramayu. 4 tersangka kini ditahan di Mapolresta Magelang dan 5 lainnya di Polres Magelang Kota. Polisi juga mengamankan sepeda motor hasil curian. Yang bertiga inilah yang langsung mengendarai sepeda motor itu sampai ke Indramayu ke tempat bosnya lagi. Jadi mereka ini punya sindikat. Mereka punya atasan, yaitu ya pendana, bisa dikatakan bos. Dan saat ini kita laksanakan sudah kita terbitkan DPO. Pelaku pencurian sepeda motor ini sudah beroperasi di wilayah Magelang selama 2 minggu. Pelaku sudah mencuri sepeda motor di 19 tempat. Target sepeda motor yang dicuri adalah motor keluaran baru yang mudah dijual kembali. Selain sepeda motor, polisi mengamankan barang bukti 1 kunci letter T, 5 obeng, dan 2 buah kunci letter L. Pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku jambret di Surabaya, Jawa Timur terjatuh akibat menghindari penyeberang jalan saat kabur dari lokasi kejadian. Pelaku yang menggunakan motor besar itu langsung ditangkap warga dan diserahkan ke polisi. Zainul Arifin dan Basori kini bermalam di Mapolsek Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Keduanya ditahan setelah gagal menjambret tas seorang ibu rumah tangga di kawasan Klampis Jaya, Sukolilo. Pelaku penjambretan ini jatuh saat menghindari penyeberang jalan yang tiba-tiba melintas di depannya. Melihat tersangka jatuh, warga segera mengamankan pelaku untuk diserahkan ke polisi. Pada polisi, keduanya mengaku menjambret karena butuh uang untuk membayar angsuran PPKB kendaraan. Polisi mengamankan tas berisi dompet dan telepon seluler milik korban serta sepeda motor milik pelaku sebagai barang bukti. Pelaku menarik tas yang dibawa oleh korban. Selanjutnya pelaku melarikan diri dengan kecepatan tinggi mengendarai motor miganya. Hingga kini 2 pelaku jambret masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukolilo. Pelaku dijerat pidana pencurian dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku pembunuh sopir taksi online jadi sasaran amuk warga sebelum diserahkan ke polisi di Depok, Jawa Barat. Motif pelaku karena korban melawan saat diminta sejumlah uang oleh pelaku. Telah terjadi pembunuhan. Polisi menggelandang Hairudin, 35 tahun, ke lokasi ia membuang senjata tajam di kawasan Jalan Raya Ciputat, Parung, Bojongsari, Depok. Hasilnya, polisi mengamankan sebilah senjata tajam jenis golok dari semak-semak yang digunakan pelaku untuk menganiaya korban, Ginoto, 59 tahun, hingga tewas. Sebelumnya, pelaku sempat jadi sasaran amuk warga usai melakukan aksi penganiayaan korban dengan senjata tajam. Peristiwa terjadi saat korban beristirahat sambil menunggu pesanan taksi online. Tiba-tiba, pelaku datang dan menenteng senjata tajam hingga terjadi cekcok. Korban melawan, namun ironisnya, ia tewas dengan luka senjata tajam di sekujur tubuhnya. Mobilnya, terus korban sempat memberikan perlawanan, akhirnya korban dibacok oleh ketiga pelaku. Menurut keterangan saksi, setelah mereka korban ini dibacok, terduga pelaku lari lompat pagar ke tanah yang kosong.
Kini jasad korban masih di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sementara polisi masih terus mendalami motif penganiayaan ini. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, liputan tadi sekaligus menutup Jurnal Lintas Ayus pagi hari ini. Saya Anita Dewi beserta kerabat kerja undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.